presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Pemirsa bisa dengar sendiri pernyataan dari beliau yang begitu membuat para netizen dan para pribumi serta khususnya Duriah Wali Songo harus angkat bicara dan meluruskannya ya para pemirsa semua. Karena apa yang beliau katakan itu benar-benar tidak sesuai dengan kejadian dan kenyataan yang ada. Beliau mengatakan sosok presiden kita, kemudian mengatakan menteri kita, mengatakan kori kita seperti tadi yang bisa pemirsa semua dengarkan dan saksikan, dan mengatakan bahwa Duriah Wali Songo terputus. Ini sangat tidak lazim dan harus kita luruskan pemirsa ya, bahwa banyak sekali Duriah Wali Songo yang masih meneruskan perjuangannya para wali-wali Songo. Salah satunya dari berbagai kesultanan, ada di Kesultanan Sepuh, Cirebon, Banten. Dari berbagai Duriah Wali Songo masih banyak sekali pemirsa ya, baik yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Baik pemirsa, sambil kita mengadakan perjalanan napak tilas ziarah guru besar Wali Songo yaitu Syekh Jumadil Kubro yang ada di Troloyo, Mojokerto, Jawa Timur, bisa kita sampaikan salah satu ungkapan Duriah dari Wali Songo ya, yaitu dari panjenenganipun Kiai Sepuh dari Kasepuhan Cirebon yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Tuan Bahar bin Smith itu sangat tidak sesuai dengan yang ada di Nusantara ini khususnya. Apalagi yang mengatakan bahwa Duriah Wali Songo itu terputus, tidak ada lagi keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Seluruh santana Kesultanan Cirebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame dan juga membuat semua pihak bingung ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal. Dan ini yang tidak habis pikir ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai ya, dan saya hormati bahkan ya. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan khususnya keluarga besar Wali Songo ya, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya, saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai sultan pun kaget mendengar hal tersebut ya. Ini yang saya putarkan video beliau ya, dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa, dengan semangat dan menggebu-gebunya penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu,
bukan dari pihak Abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Iya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith, ya. Ini yang sangat disayangkan, keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan, dia terputus. Namanya anak, nggak ada yang terputus. Tetap saja turunan. Model laki-laki, model perempuan. Ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Lalu bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulullah? Dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya, saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari kita. Lalu anak laki-laki aja yang kita akui. Wah, ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu. Ya. Jadi bagi kita kalau ke Besar Wali Songo tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ingat itu. Lalu, ya, Kesultanan Cirebon, Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman. Ini sultan-sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah mengebu-gebu seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah, ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan, baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kita akte lahir keratonnya disebut babon keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati. Seperti keluarga besar Pondok Pesantren Benda, Pondok Pesantren Buntet, Ciwaringin, Kempek, dan juga yang lainnya. Dari Trusmi, ya, banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasapannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan. Seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami, ya, baik di Benda, ya, baik di Buntet dan pada pesantren yang lainnya. Para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga, kan gitu. Jadi saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara bernasab kepada baginda Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan akhlak. Saya sempat lihat juga beberapa dakwah Anda ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat kotor sekali, ya, memaki, menghujat. Ini sangat disayangkan. Di mana perjalanan para zuriah Wali Songo, para ulama-ulama, para kiai-kiai selalu beriringan selama ini dalam dakwah Islamnya, ya, selalu bersama-sama dalam syiar, dalam dakwah. Kenapa Anda melontarkan dengan bahasa seperti ini? Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu, termasuk di Kasepuhan, sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga abdi dalamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuma milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali, memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib. Ini efeknya. Yang rugi siapa? Islam yang akan rugi, terpecah.
Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith mulai saat ini jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan. Karena itu pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami, para turunan dan wali songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinun, Gunung Jati, dan juga para wali songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi, maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah terucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengaku bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya, kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain? Demikian tadi pemirsa, dawuh-dawuh dari Kanjeng Sultan Sepuh Kesultanan Cirebon yang begitu bijak. Beliau salah satu dzurriyyah dari keluarga besar Wali Songo, pemirsa ya. Alhamdulillah bisa memberikan kita sebuah contoh suri tauladan, memberikan penjelasan kepada kita semua, Masya Allah, dengan penuh kebijakan dan didengarkan juga penuh kedamaian. Inilah yang membuat umat Islam bisa lebih damai, tidak terpecah belah, dan juga kita semua sebagai keluarga besar Nusantara, pribumi ataupun non pribumi, asalkan di bumi tercinta ini menebarkan damaian, cinta kasih, dan juga mengajak kepada persatuan dan kesatuan, maka dialah yang sesungguhnya adalah generasi pewaris para nabi, yaitu ulama warasatul anbiya. Ulama lah pewaris para nabi. Baik pemirsa, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga video yang kami sampaikan ini bisa memberikan kepada kita semua wawasan, ilmu pengetahuan, dan bisa menilai sendiri siapa sebenarnya yang menjadi pewaris para nabi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah ashana hadha bi fadlillah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab, ta'alaw wa ansuru lillah. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. ويا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وضمس الكيف والأين بنور الواجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله.